badai pasti berlalu lah, bahwa ini akan kita hadapi bersama-sama seperti yang dikatakan dan akan kita selesaikan. Bang Garni, saya ingin mengulangi terlebih dahulu karena ini semacam laporan kemajuan sejak 4 kali pertemuan ini mengenai apa saja yang sudah kita lakukan di pemerintahan, sehingga saya harus laporkan juga bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, termasuk juga dalam upaya untuk kehadiran pemerintah atau negara di dalam upaya menangani krisis ini. Effendi Ghazali, kadang-kadang seringkali kita kan mengatakan bahwa ini adalah unintentional crisis kan ya. Jadi seringkali juga respon kita kadang-kadang tidak terlalu pas, tetapi yang tetap diinginkan oleh publik pasti benar, yaitu kehadiran dari negara, kehadiran dari pemimpinnya, kemudian akuntabilitas mengenai mengakui saja apa sebenarnya yang terjadi, terus kemudian transparansi. Saya pikir itu yang ingin dihadirkan terus-menerus oleh pemerintah. Jadi Bang Garni, saya akan mulai saja. Prinsip yang kita utamakan itu jelas, tadi sudah beberapa kali diulang tapi saya harus mengulang lagi, yaitu bahwa berdasarkan konstitusi bahwa kita ingin melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi apa saja, yaitu keselamatannya dan kesejahteraannya. Ini kan ada 2 titik ini, keselamatannya dan kesejahteraannya. Karena itu yang diprioritaskan oleh Kabinet Indonesia Maju jelas, saya harus mengulangi lagi, di dalam masa COVID-19 ini adalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Dalam titik ini berarti terkait dengan kesehatan. Nah karena itu ketika kita juga mengeluarkan dana cukup besar, misalnya 75 triliun itu terkait dengan kesehatan. Itu terkait dengan APD dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial akan saya jelaskan lebih jauh nanti, termasuk juga menjawab pertanyaan dari Bung Effendi Ghazali. Kemudian yang ketiga adalah stimulus ekonomi khususnya UMKM, sektor informal. Walaupun memang kita tidak bisa bertanya kepada orang yang mati, tapi kita bisa memperbaiki ekonomi, tetapi kita sehari-hari tetap perlu makan, Bung. Jadi UMKM informal itu tetap harus kita bantu, terutama misalnya seperti apa itu ojek online dan segala macam, termasuk juga upaya pemerintah membantu 33 juta rumah tangga yang memiliki listrik 450 watt, itu gratis. Itu 24 juta, termasuk orang-orang yang dibebaskan tadi, dia akan menikmati listrik kalau rumahnya memiliki berlangganan 450 watt, berarti dia ikut menikmati listriknya tanpa perlu ditanya apakah dia baru keluar atau tidak keluar dari tempat. Kalau sembakonya maaf. Sebentar, ini saya jawab dulu. Ini salah satu. Sembako pasti juga, karena kan ada beberapa yang kita bisa lihat ya. Kartu prakerja itu untuk individu tuh. Ya kan, itu bisa mendapatkan cukup banyak, itu sekitar 20 triliun. Kalau dia bisa ikut, tentu dengan syarat tertentu, saya belum melihat sih syaratnya, misalnya pernah ditahan atau pernah ini, belum jelas soal itu. Kemudian PKH, tentang keluarga harapan, itu keluarga. Itu berarti tidak ditanya juga dari mana dia berasal. Kemudian sembako, basisnya juga keluarga. Kemudian iuran, bantuan iuran tunai yang untuk keperluan BPJS itu juga individu. Itu hampir sekarang ini berapa ya, 90 triliun itu dipakai untuk keperluan itu. Listrik tentu dapat semua tuh. Yang 900 watt bersubsidi itu dapat sekitar 9 juta. Jadi paling tidak dari semua komponen ini sebagian besar yang Bung Effendi pasti ditanyakan akan mendapatkan. Tapi pasti akan harus dicek ulang nih. Karena menurut saya tidak ada batasan mengenai siapa yang mendapatkan itu. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Tidak ada batasan siapa yang akan mendapatkan. Yang menjadi kategorinya cuma individu dan keluarga atau rumah tangga. Listrik itu rumah tangga. Seperti itu ya. Jadi tidak ada syarat-syarat yang lain. Paling tidak sampai malam ini saya bisa menjawab itu, Bung Effendi Ghazali. Kemudian saya ingin melanjutkan lagi, jadi prinsip dasarnya jelas, tadi melindungi segenap bangsa Indonesia, dan prioritas Kabinet Indonesia Maju jelas di 3 hal, yaitu di kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi terutama untuk UMKM dan sektor informal. Nah, di dalam hal ini, di mana negara hadir,
pemerintah itu ingin sekali menyatakan bahwa misalnya bahwa kepemimpinan institusional itu tetap ada di negara. Makanya nanti akan diturunkan dalam bentuk sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk misalnya secara institusi itu mendirikan gugus tugas yang dipimpin Pak Letjen Doni Munardo. Kemudian juga rule of law leadership itu tentu penting. Makanya nanti saya akan jelaskan. Kemudian operational leadership tentu penting, itu dengan gugus tugas, dan informational leadership juga itu juga diinginkan supaya negara hadir. Supaya negara hadir dan bertanggung jawab. Ada 4 paling tidak. Rule of law leadership, kemudian organizational leadership, kemudian operational leadership, dan kemudian informational leadership itu ada dan hadir. Jadi negara bertanggung jawab dan hadir. Kemudian yang berikutnya Effendi Ghazali, saya ingin meneruskan. Nah, untuk keperluan perundang-undangan kita sudah mengeluarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu kan udah lama, 7 Agustus 2018. Nah, itu yang mendasari adanya semua tindakan kita sampai ke PSBB sekarang ini. Itu ditandatangani Presiden Jokowi sendiri 7 Agustus 2018. Dari Undang-Undang Kekarantinaan itulah lalu kemudian kita munculkan Kepres nomor 11 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, dari Kepres nomor 11 lalu kemudian turun PP nomor 21 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, pada kedaulatan kesehatan masyarakat inilah sebenarnya kita memiliki pilihan. Di dalam Undang-Undang nomor 6 disebutkan ada 3, yaitu karantina rumah sakit, karantina wilayah. Rezim karantina ini idenya, inti berpikirnya adalah pelarangan pergerakan orang dan barang. Sementara pembatasan sosial berskala besar, inti berpikirnya adalah pembatasan pergerakan orang dan barang. Pemerintah Republik Indonesia mengambil pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina. Jadi kalau Bung Karni misalnya seringkali masih mengatakan lockdown, karantina, itu sebenarnya rezimnya jadi berbeda. Lockdown itu kan di sini diartikan sebagai karantina wilayah. Itu mestinya dalam kondisi karantina. Tetapi karena kita memilih PSBB, atau pembatasan sosial, makanya itu tidak bisa kita sebut lagi. Seperti itu Bang Karni yang bisa dijelaskan. Dan kemudian dari PP itulah nomor 21 2020 itu lahir yang namanya Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 231/2020 tentang tim penetapan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ditandatangani Dr. Terawan pada tahap kapan? 3 April 2020. Lalu diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri nomor 9 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Juga tidak 3 April 2020. Nah, di titik ini ada sedikit yang harus saya jelaskan terkait dengan Jakarta, DKI Jakarta, yaitu Ibu Gubernur Anies Baswedan. Kan di media sosial, ada di media juga seolah-olah bahwa ada upaya menghambat surat dari beliau kepada pemerintah pusat. Sebenarnya yang terjadi itu adalah pada 28 Maret 2020 beliau mengajukan karantina wilayah yang merupakan salah satu respon dalam kedaulatan kesehatan masyarakat, mengajukan tentang ke karantina wilayah pada tanggal 28 Maret. Padahal pemerintah belum menetapkan, belum membuat PP maupun belum membuat Kepres tentang kedaulatan kesehatan masyarakat. Nah, lalu kemudian pada tanggal 1 April 2020 Pak Anies itu mengajukan PSBB setelah Kepres dan PP Kepres 11 2020, PP 21 2020. Nah, itu pada tanggal 31 Maret itu waktu itu dibentuknya. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah kan itu belum ada
keputusan Menteri Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ketika itu sudah keluar pada tanggal 3 Maret, lalu kemudian diproses. Dan kemudian pada hari ini, Pak Dr. Terawan kemudian membuat keputusan yang bunyinya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 239/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019. Tanggal 7 April 2020 Bang Karni. Jadi 2 hari. Kerjanya berarti selesai dan diterima tadi pagi pada pukul 10 oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, tadi Pak Anies mengatakan akan dijalankan secara efektif pada tanggal 10 April 2020. Jadi surat ini sudah berjalan. Jadi tidak benar kalau terjadi misalnya bahwa pemerintah pusat sudah daerah ada friksi, itu tidak benar. Dua-duanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menginginkan kita bekerja lebih cepat, dan lebih cepat. Kan seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak benar bahwa ada friksi, itu sebenarnya tidak ada. Jadi udah jelas seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah soal menjawab tentang mudik lebaran. Mudik lebaran ini memang oke. Sebenarnya kalau secara hukum mungkin tidak melarang, tidak menganjurkan. Sebenarnya begitu. Melarang, tidak menganjurkan, tapi dalam bahasa yang kita sampaikan, kita menghimbau masyarakat untuk tidak mudik. Kenapa kita tidak melarang? Karena menurut pembatasan sosial berskala besar, kita tidak boleh melarang. Di sana hanya membatasi, yaitu pembatasan pergerakan orang dan barang. Idenya kan itu, PSBB itu idenya adalah pembatasan pergerakan orang dan barang. Nah, di situ yang lalu kemudian diterjemahkan, pembatasan pergerakan orang. Salah satu di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang tadi kemudian disampaikan oleh Pak Anies, misalnya dilarang berkerumun 5 orang. Itu masih bagian dari pembatasan pergerakan orang dan barang. Sebenarnya masih dalam kerangka itu. Kemudian di daerah-daerah kan sekarang desa-desa sudah menghimbau untuk tidak mudik dan segala macam. Nah, memang ada 2 masalah di sini. Yang pertama, penekanan kalau tidak mudik maka akan mendapatkan reward. Rewardnya adalah bansos itu. Kalau di Jakarta itu ada 3,7 juta orang yang akan mendapatkan. 1,1 juta ditanggung oleh Pemda DKI, 2,6 juta ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, kalau mereka akhirnya mudik juga, beberapa kepala daerah seperti Pak Ganjar Pranowo, Pak Ridwan Kamil sudah menyatakan, bahkan menyiapkan di desa-desa yaitu tempat untuk isolasi mandiri selama 14 hari dengan pengawasan. Seperti itu. Nah, jadi itu yang untuk menjawab tentang mudik lebaran. Terkait dengan bansos, ada beberapa memang yang sudah akan dikerjakan, yang sudah berjalan itu tentang kartu sembako, kemudian keluarga harapan, yang sudah hampir hari ini sudah bisa dinikmati, hampir 12 sampai dengan 13 juta itu adalah listrik Bang Karni. Itu sudah, yaitu yang 23 juta 450 watt itu gratis 100% selama 3 bulan dan 9 juta 900 watt bersubsidi itu kena 50%. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi 24 tambah 9 ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selain tadi soal kartu sembako dan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah tidak lain, saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengucapkan duka cita juga memang sedalam-dalamnya terhadap 221 orang yang meninggal dunia hingga hari ini, Bang Karni. Nah, tetapi karena ada Prof. Ari di sini, saya ingin kembali menekankan bahwa dalam keperluan kuratif memang yang berada di garis depan adalah para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan yang lain-lain. Mereka lah
75 triliun itu digunakan untuk keperluan mereka. Nah, sementara untuk keperluan preventif yang berada di garis depan itu adalah kita semua. Itu tadi makanya sekarang diupayakan memakai masker, mencuci tangan, hidup bersih tadi kan. Terus kemudian apa tadi, physical distancing. Jadi kita semua yang sedang menonton acara ILC ini berada di garis depan untuk pencegahan atau dalam bahasa yang sedikit teknis tadi, memutus mata rantai virus COVID-19. Supaya kenapa? Apabila kita menjadi garis depan dalam tindakan preventif, yang akan masuk kepada Prof. Ari dan kawan-kawan itu makin sedikit. Beliau akan menjadi di bagian pertahanan terakhir. Kalau kita terus-menerus ingin menjadikan Prof. Ari dan kawan-kawan berada di garis depan, artinya kita membiarkan masyarakat terus-menerus menyumbang lebih banyak lagi pasien kepada mereka. Nah, jadi di titik ini himbauannya menjadi di 2 titik. Dalam preventif, masyarakat yang berada di garis depan mencegah sedikit-sedikitnya yang bisa masuk kepada Prof. Ari dan kawan-kawan. Seperti itu. Nah, terakhir Bang Karni, tidak ada lain adalah mengucapkan terima kasih karena masyarakat sekarang ini sebenarnya berada dalam tahap yang luar biasa bagus, yaitu tahap bertumbuh. Di mana sekarang solidaritas muncul, gotong royong muncul, tumbuh kasih sayang kepada sesama. Saya sudah melihat pada artis, pada milenial, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan saya terkagum-kagum Bang Karni, dalam 3 minggu ini kita sudah 3 kali tidak menjalankan ibadah Jumat bersama-sama. Itu artinya yang kita sebut sebagai partisipasi mandiri itu sudah tumbuh di masyarakat. Baik. Nah, zona belajarnya yang takut dan marah sudah mulai menghilang, ketakutannya juga sudah menghilang, dan kemudian ingin panik buying juga sudah menghilang. Jadi Pak Karni, secara reaksi sekarang ini ada gejala pertumbuhan ke arah solidaritas dan gotong royong. Terima kasih untuk semuanya. Begitu. Baik, ada pertanyaan. Ya. Seandainya apapun lah namanya, mau lockdown, mau karantina, mau PSBB, mungkin nggak pemerintah menjamin kebutuhan pokok, bahan pokok dari orang miskin yang ada di wilayah tersebut? Artinya dia tinggal di drop ke rumahnya, nah, dia jangan keluar. Yang sekarang ini pemerintah menjamin yang miskin dan yang rentan. Ya miskin, nggak perlu dan yang kaya. rentan miskin. Yang sekarang ini masih dihitung Bang Karni kan, kita akan menjalani ini sampai bulan Juni, paling tidak. Nah, dalam 3 bulan ke depan itu kita menyediakan listrik. Itu sudah kita masukkan. Kalau untuk keperluan keluarga harapan kita sudah naikkan dari 29,1 triliun ke 37,4 triliun. Itu untuk 3 bulan ke depan Bang Karni, paling tidak. Ya. Jadi, tapi biaya per hari minimum manusia di Jakarta misalnya kita bisa kalikan dong. Betul, ini sudah yang seperti dihitung untuk sembako misalnya Bang Karni, itu sudah dinaikkan juga 150.000 menjadi 200.000. Kapan dapatnya kata dia? Kenapa? Yang agak penting adalah pertanyaan yang muncul ini selama ini, kapan teman-teman kita driver online ini sudah, serta kalau itu juga apa namanya? Kalau listrik sudah yang dibebaskan tadi. Iya, listrik sudah. Kalau listrik sudah ya? Enggak, sudah. 33 juta itu sudah mulai. Sembakonya itu kapan? Tadi sudah diputuskan pada tanggal 9 April yang untuk mereka yang mendapatkan kartu sembako sudah bisa mendapatkan. Oke, jadi ini ya, malam ini dinyatakan karena kan 9 Pak Anies akan April menjalankan, ya. Kenapa? Karena untuk DKI 1,1 juta by name by address sudah ada. Yang 2,6 ini yang masih sekarang sedang diperbaiki name dan addressnya. Ini rencananya mereka akan mendapat 1 juta rupiah per bulan, 2 bulan selama masa tanggap darurat COVID-19. Ini sudah. Kalau mereka itu belum terdaftar, kemana mereka melapor? Ya. Ada kalau di Jakarta ada dinas sosial Bang Karni. Itu bisa dilakukan ke dinas sosial. Tetapi kalau kartu prakerja, mereka bisa masuk ke websitenya Kementerian Perekonomian. Nah, kalau yang ingin rapid test, seperti yang ditanya oleh Bang Saud, Dinas Kesehatan itu sudah menyediakan, tinggal kontak saja di 112
081 112 112 112 itu Dinas Kesehatan akan mencoba untuk melayani mereka yang ingin rapid test. Itu Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kalau misalnya banyak pertanyaan, bisa ke 119, gugus tugas, extensionnya itu 9. Itu bisa dikerjakan ke sana. Jadi insya Allah tadi dari ratas yang sudah baru dilakukan tadi siang, itu sudah diputuskan sesegera mungkin, paling tidak mulai 9 April, yang untuk Jakarta ini sudah bisa muncul. Terutama untuk yang by name dan by address ini.